Kamu pernah nggak sih lagi asyik rebahan malam-malam sambil scroll medsos, terus tiba-tiba nemu video quotes yang estetik banget? Isinya tuh potret patung kuno hitam putih, terus ada tulisan di bawahnya. Jadilah cowok stoik yang dingin. Jangan pedulikan hal yang nggak bisa kamu kontrol. Nah, biasanya habis nonton begitu, dalam hati kita langsung ngebatin, gila, ini gue banget. Mulai besok, gue mau jadi orang cuek yang tenang. Tapi besok paginya, pas kamu lagi naik motor mau berangkat kerja atau kuliah, tiba-tiba ada emak-emak naik motor metik, motong jalan seenaknya. Di situ filosofi stoik yang semalam kamu agung-agungkan langsung hilang. Kamu langsung ngedumel, emosi, bahkan mungkin pengen ngajak berantem. Jujur aja, kita sering banget kayak gitu. Kita suka ikutan tren pakai istilah-istilah keren di internet, biar kelihatan punya prinsip hidup yang mendalam. Ada yang ngaku-ngaku nihilis, terus pasang foto profil gelap-gelap sambil dengerin lagu sedih. Padahal aslinya, dia cuma lagi galau gara-gara chat Naya nggak dibalas sama gebetan. Ada lagi yang ikutan sekte produktivitas ekstrem, yang tiap hari posting foto laptop jam 5 subuh, terus bikin caption soal kerja keras, disiplin, dan ngomong kalau sukses itu cuma masalah pola pikir. Tapi pas kerjanya digeser sedikit, atau dapat masukan dari bos, langsung kena mental dan pengen resign. Pertanyaannya, itu beneran prinsip hidup yang kamu yakini? Atau cuma kosmetik, biar kelihatan keren aja di depan orang lain? Kita tuh sering banget cuma comot potongan kalimat bijak yang kedengarannya enak di kuping. Tapi nggak pernah bener-bener kita praktekin pas hidup lagi ruwet. Kita ngerasa udah bebas milih jalan hidup sendiri, padahal kalau ditarik ke belakang, kita tuh cuma lagi ngejalanin arahan atau skenario yang dibikin sama orang lain sejak kita kecil. Coba deh diingat-ingat lagi. Dari kita masih pakai seragam sekolah, kita udah dikasih tahu cara main hidup yang dianggap benar. Sekolah yang pinter biar dapat nilai bagus, kuliah di jurusan yang prospek kerjanya jelas, dapat kerjaan kantoran yang gajinya gede, terus nikah umur 25, ambil cicilan rumah, punya anak, terus kerja terus sampai tua. Jalur ini rapi banget, kayak udah ada relnya. Dan selama hidup kita biasa-biasa aja, kita bakal jalan kayak robot di atas rel itu, tanpa pernah nanya ke diri sendiri, ini tuh beneran maunya gue, atau maunya tetangga sebelah sih. Anehnya, kita baru bener-bener mikir pas rel hidup itu mendadak patah atau jalurnya mulai rusak. Misalnya nih, ada orang yang belasan tahun hidupnya cuma dipakai buat ngejar karir di kantor. Dia rela lembur tiap hari, nggak punya waktu buat nongkrong sama temen, bahkan sampai moknaya kronis gara-gara telat makan terus. Dia bayangin kalau udah dapet jabatan yang dia mau, hidupnya bakal bahagia dan tenang. Tapi pas dia beneran sampai di puncak dan dapet jabatan itu, ternyata rasanya biasa aja. Duitnya emang nambah, tapi kamarnya tetap berasa kosong pas malam hari. Badannya makin capek, rutinitasnya makin menjebak, dan dia mulai bingung. Kalau sukses yang dibilang orang-orang ini gak bikin gue seneng, terus apa yang sebetulnya lagi gue cari selama ini? Atau momen pas kita lagi up sopesnya, tiba-tiba dipecat dari kerjaan, bisnis bangkrut, atau diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Pas kondisi lagi hancur kayak gini, semua video motivasi yang sering kita tonton di YouTube mendadak nggak ada gunanya. Di situ kita baru sadar kalau template sukses yang selama ini kita kejar ternyata rapuh banget dan bisa hilang dalam sekejap. Memang ya, manusia itu biasanya harus dibikin mentok dulu, baru dapat hidayah buat mikir jernih. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya punya prinsip atau pandangan hidup yang otentik. Maksudnya tuh, prinsip yang benar-benar hasil dari kamu mikir dan nimbang sendiri. Bukan cuma hasil kopas dari internet atau ikut-ikutan omongan orang tua dan lingkungan. Punya prinsip hidup yang jelas tuh bikin kita nggak gampang oleng. Pas kenyataan lagi, nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan ini nggak bisa didapat cuma dari baca 1 atau 2 utas di Twitter. Kalau kita mau iseng bongkar isi kepala para pemikir besar zaman dulu, mereka tuh sebetulnya nggak serumit yang dibayangin di buku-buku tebal. Mereka cuma orang-orang yang mulai nanya hal-hal sederhana pas hidup mereka lagi nggak karuan. Prinsip hidup mereka biasanya dibangun dari 3 hal mendasar. Gimana cara mereka ngelihat dunia ini? Gimana cara mereka nentuin mana yang benar dan salah? Dan apa hal yang paling berharga buat hidup mereka? Coba kita ambil contoh hal yang pertama. Cara ngelihat dunia. Kalau kamu percaya hidup ini cuma urusan fisik dan bakal selesai total pas kamu mati nanti, caramu pakai waktu pasti beda. Kamu mungkin bakal habis-habisan cari kesenangan duniawi, atau malah milih buat nemenin orang-orang yang kamu sayang, mumpung waktunya masih ada. Tapi kalau kamu percaya ada kehidupan lain setelah mati, fokus hidupmu pasti bergeser buat nyiapin bekal ke sana. Apapun yang kamu percaya di dalam kepala, itu yang bakal nyetir keputusanmu tiap hari. Bahkan sampai urusan milih makanan atau kerjaan. Terus hal kedua, gimana kamu tahu kalau pilihanmu itu benar?
Kenapa kamu milih ambil kerjaan yang sekarang? Apakah karena hitung-hitungan gajinya masuk akal? Karena kamu emang suka bidangnya? Atau cuma karena semua orang bilang kerja di situ tuh keren dan gengsinya tinggi? Kalau kita nggak pernah nguji, kenapa kita percaya pada sesuatu? Kita bakal gampang banget diombang-ambing sama tren atau omongan orang lain yang sebetulnya nggak paham-paham banget sama hidup kita. Dan yang terakhir, soal nilai tertinggi yang kamu pegang. Apa sih hal yang gak bakal mau kamu korbankan demi apapun? Ada orang yang ngerasa kejujuran itu harga mati. Jadi dia rela rugi, asal gak usah bohong. Ada juga orang yang ngerasa kedamaian batin itu segalanya. Jadi dia berani nolak kerjaan yang gajinya gede banget kalau lingkungan kerjanya beracun dan bikin stres. Kalau kamu sendiri gak tahu apa yang paling berharga buat kamu, tindakanmu bakal sering tabrakan sama keinginanmu sendiri. Kamu bilangnya pengen hidup tenang, tapi tiap jam kerjamu cuma dipakai buat banding-bandingin dirimu sama pencapaian orang lain di Instagram. Kan nggak nyambung. Kabar baiknya, prinsip hidup itu bukan barang mati yang kalau udah kamu pilih sekali, bakal kaku kayak gitu terus selamanya. Pandangan kita bakal terus berubah, retak, dan tumbuh bareng pengalaman hidup kita sendiri. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah pun, banyak yang ngalamin putar balik haluan yang drastis banget dalam hidupnya. Dulu ada filsuf namanya Santo Agustinus. Pas masih muda, dia tuh orangnya ambisius banget dan seneng banget ngejar kesenangan duniawi. Tapi makin dia dapet semua kesenangan itu, batinnya malah makin kesiksa dan ngerasa kosong. Sampai akhirnya ada momen spiritual yang bikin dia berubah total jadi pemikir yang sangat religius. Ada juga Friedrich Nietzsche ya. Awalnya dia suka banget sama seni karena mikir seni bisa jadi pelarian dari penderitaan hidup. Tapi pas dia makin tua, kena penyakit parah, dan hidup kesepian, pandangannya berubah total. Dia malah ngajak manusia buat nggak usah lari dari penderitaan, tapi justru harus berani bikin makna dan aturan hidupnya sendiri di tengah dunia yang makin ngaco ini. Mereka semua ngebuktiin kalau filosofi hidup itu sebetulnya bukan teori muluk-muluk yang cuma ada di ruang kelas atau kampus. Filosofi hidup itu adalah obrolan jujur antara kamu dengan kenyataan hidupmu sehari-hari, yang seringkali rasanya emang pahit. Sekarang, coba deh, kita lepas dulu semua label keren yang sering kita pakai di medsos. Lupain sejenak urusan stoik, nihilis, atau istilah apapun itu. Coba nanya ke dirimu sendiri pas lagi sendirian di kamar yang sunyi. Kalau besok pagi, semua hal yang kamu banggakan mendadak diambil jabatanmu. Uangmu, gengsimu, atau orang yang selama ini jadi tempat kamu bersandar. Siapa sih dirimu yang sebetulnya? Nilai apa yang masih tersisa di dalam diri yang bisa bikin kamu tetap waras buat bangun pagi dan ngadepin hari esok? Banyak orang baru nyesel dan nangis pas udah di ujung usia. Karena mereka baru sadar kalau selama puluhan tahun hidup, mereka cuma sibuk pakai topeng buat menuhin ekspektasi orang lain. Mereka sibuk kelihatan sukses di mata orang, tapi lupa buat benar-benar hidup. Dulu ada bapak filsafat namanya Socrates. Dia pernah bilang kalimat yang jelek banget. Hidup yang gak pernah diperiksa itu gak layak buat dijalani. Jadi mumpung kita masih muda dan masih punya waktu, yuk kita periksa lagi hidup kita masing-masing. Jangan biarkan hidupmu berjalan otomatis, kayak mesin yang gak punya perasaan. Coba deh tulis di kolom komentar sekarang. Apa sih satu prinsip atau nilai yang paling kamu pegang teguh sampai hari ini, yang bikin kamu tetap kuat ngejalanin hidup?